Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita duduk untuk berthalabul ilmi, melanjutkan kajian tafsir dari juz Amma, dan kita masuk pada surah Al-Balad. Surah Al-Balad secara tartib dari mushaf dia adalah surat ke-90 dan memiliki ayat 20 serta memiliki kalimat 82 kalimat dan memiliki huruf 335 huruf, dan merupakan surah Makkiyah, turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri Mekah. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau wahai Muhammad bertempat tinggal di negeri Mekah. Wa walidin wa ma walad. Dan demi hubungan antara ayah dan anak. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh kami menciptakan manusia itu berada dalam susah payah. Ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada satupun yang berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaqtu malal lubada. Sehingga dia mengatakan, aku telah menghabiskan seluruh hartaku yang banyak. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa dia tidak ada satupun yang melihatnya? Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, walisanan wa syafatain, dan lidah serta sepasang bibir. Wa hadainahu najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, maksudnya kebaikan dan kejahatan. Kemudian Allah mengatakan, falak tahamal aqabah. Maka jangan seperti itu. Hendaklah dia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Fakku raqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah anda jalan yang mendaki lagi sukar itu? Fakku raqabah, yaitu melepaskan perbudakan ataupun hamba sahaya. Au it'amun fi yaumin dhi basghabah, ataupun memberi makan pada hari terjadinya kelaparan. Yatiman dha maqrabah, atau memberi makan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskinan dha matrabah, atau memberi makan kepada fakir miskin yang sangat fakir. Thumma kana
minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman yang saling berpesan kepada kesabaran dan kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan orang-orang kanan. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah golongan orang-orang kiri. Alaihim narum muqsadah. Bagi mereka neraka yang sangat tertutup dengan rapat. Baik, kita coba meringkas tafsir ini sebab kalau dibentangkan panjang pembahasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri Mekah. Surah Al-Balad sebelumnya, kalau dari depan itu jatuh setelah suratul Fajri. Wal fajri wa layalin ashri yang nanti kita akan bahas. Suratul Fajri ini menjelaskan kepada kita tentang golongan-golongan yang akan masuk neraka. Seperti balla tukrimunal yatim, orang yang tidak menghargai anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, tidak memerintahkan orang untuk membantu memberi makan fakir miskin. Wa ta'kuluna turatsa aklan lama, mengambil hak waris yang bukan haknya dengan cara memakan yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, melampau dalam mencintai harta. Ini sifat-sifat orang-orang kafir, sifat orang-orang yang ashabun nar. Sementara suratul Balad ini kebalikannya. Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan kepada kita bahwa di sana ada amalan-amalan yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Di antaranya fakku raqabah, memerdekakan budak. Au it'amun fi yaumin dzi masghaba, memberi makan orang-orang yang sedang kelaparan. Yatiman dza maqrabah, membantu anak-anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskinan dza matrabah, atau membantu orang miskin yang sangat fakir. Kemudian juga bertawasul, artinya memberikan pesan kesabaran dan kasih sayang. Ini semua sifat-sifat orang yang beriman. Jadi kalau suratul Fajar menjelaskan sifat-sifat ashabun nar, penduduk neraka, kalau suratul Balad ingin menjelaskan tentang sifat-sifat penduduk surga. Itu alaqah hubungan antara suratul Fajar dengan suratul Balad. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri Mekah. Di sini Allah Subhanahu wa taala khususkan sumpah dengan negeri Mekah yang sebelumnya dalam suratul Tin itu sumpahnya digabungkan dengan negeri-negeri yang lainnya. Seperti Allah mengatakan wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Di sini digabungkan. Wattini wazaitun, Allah bersumpah dengan dua tempat yang diturunkan padanya Nabi, Irak dan Syam. Kemudian waturi sinin, Mesir. Kemudian wahadzal baladil amin, Mekah. Jadi dalam surat Tin itu Allah sebutkan Mekah dengan tiga negeri yang lainnya, Irak, Syam, Mesir, Mekah. Gitu ya dalam surat Tin itu. Karena hanya di empat tempat inilah diutus para nabi. Tapi suratul Balad ini Allah khususkan tentang Mekah sumpahnya ini. Karena dari seluruh negeri tidak ada yang lebih mulia di kolong langit melebihi Mekah. Makanya Allah khususkan la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri Mekah. Taib, di sini ada kalimat la itu dalam bahasa Arab tidak. Sementara setelahnya uqsimu, aku bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini. Maksudnya apa?
tidak, aku bersumpah dengan negeri ini, maksudnya Mekah. Yang masyhur dari ulama mufassirin itu ada 3 penafsiran. Penafsiran yang pertama bahwa la di sini la zaidah. La zaidah itu maksudnya la li taukid, hanya untuk memperkuat saja. Seolah-olah kalau kita artikan la uqsimu bihadzal balad itu, wallahi demi Allah, sungguh-sungguh aku bersumpah dengan negeri Mekah. Ini satu penafsiran. Jadi la di sini tidak ada artinya, hanya zaidah tambahan saja. Seperti Allah mengatakan la uqsimu biyaumil qiyamah. Kemudian yang kedua, la di sini artinya sebagai bantahan kepada orang-orang Quraisy yang mereka mengingkari adanya hari kiamat. Jadi orang-orang Quraisy itu tidak yakin adanya kiamat, tidak yakin adanya hari kebangkitan, tidak yakin adanya hisab dan balasan surga neraka, itu tidak yakin mereka. Sehingga Nabi SAW mengatakan, la, tidak perlu aku tanggapi, tidak perlu aku bersumpah dengan negeri ini untuk membantah mereka bahwa tidak ada kiamat, karena kiamat itu pasti datang. Ngapain bersumpah? Kiamat itu pasti datang. Wa inna sa'ata la'atiyatun la raiba fih, kata Allah, sungguh kiamat itu tidak ragu lagi akan datang. Cuman kapan waktunya wallahu a'lam, yang jelas di hari Jumat. Ya. Jadi Rasul tidak perlu bersumpah lagi. Ngapain bersumpah-sumpah? Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, la uqsimu bihadzal balad, sesuatu yang jelas itu tidak perlu disumpahkan. Aku bersumpah dengan negeri Mekah. Ngapain bersumpah sesuatu yang sudah jelas? Ya, negeri Mekah memang ada. Seperti kiamat itu ada, ngapain bersumpah dengan sesuatu yang jelas? Tidak perlu disumpahi. Ya. Ini yang ditafsirkan para ulama, la uqsimu bihadzal balad. Taib, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri Mekah? Saya ulangi, karena tidak ada negeri yang lebih mulia di kolong langit melebihi negeri Mekah. Negeri inilah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pertama kali kalam Allah turun. Kalimat Allah Subhanahu wa taala jatuh pertama kali di negeri Mekah. Apa kalamnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat yang pertama kali turun di Mekah dan tidak turun di tempat lain. Kapan itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam dan Hawa. Banyak khilaf di antara ulama tentang di mana Adam turun, Hawa di mana turun. Tetapi yang jelas bahwa sebagian ulama menguatkan bahwa Adam turun di India, yang sekarang disebut dengan Sri Lanka. Sri Lanka menurut bahasa mereka itu negeri yang mulia, karena turunnya Adam, konon di sana ada bekas kaki turunnya Adam. Kemudian Sri Lanka itu dikenal dengan siwaknya. Siwak yang paling wangi di dunia itu ada di Sri Lanka sana. Jadi Adam turun di Sri Lanka. Walaupun sekali lagi ini khilaf, walaupun Quran tidak menjelaskan. Ada juga yang mengatakan Hawa turun di Jeddah. Makanya Jeddah disebut Jeddah dari kalimat nenek. Nenek itu bahasa Arabnya Jaddah. Kalau kakek Jaddun, kalau nenek Jaddatun. Makanya Jeddah diambil dari Jaddah karena nenek Hawa turun di situ. Bagaimana kemudian bisa berjumpa antara Adam dan Hawa? Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal ataupun tanda dengan menurunkan Hajar Aswad dari sorga ke bumi. Ketika turunnya Hajar Aswad itu bercahaya. Ya. Kemudian turun di Mekah. Disitulah Adam dan Hawa melihat cahaya. Makanya kemudian keduanya berjalan ke satu titik itu. Ketika semakin dekat yang disebut dengan daerah Muzdalifah, akhirnya kemudian perjumpaan keduanya di satu titik yang disebut dengan Arafah. Arafah
Kalau orang mau melamar, kemudian kenalan dulu disebut ta'aruf. Arafah itu diambil dari ta'aruf kan, kenalan. Ketika berjumpa, Adam kenal Hawa, Hawa kenal Adam, makanya tempatnya disebut Arafah. Disitulah kalimat tadi turun. Keduanya menyesal karena sudah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah jatuhkan kalimat tobat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah kami telah mendolimi diri kami. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni dosa kami dan tidak memberikan kasih sayangmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami menjadi orang yang rugi. Maka kemudian Adam mengucap kalimat itu, Hawa pun mengucap kalimat itu, dan inilah kalimat yang pertama turun dari langit dan kalimat yang pertama diucapkan Adam dan Hawa. Dan Allah Subhanahu wa taala terima tobat keduanya. Setelah Allah Subhanahu wa taala terima tobat keduanya, maka Allah halalkan untuk masuk ke tanah haram. Maka dari Arafah menuju Mekah, menuju Ka'bah. Karena Ka'bah sudah dibangun sebelumnya oleh malaikat. Ya. Ketika sampai saja kemudian di Ka'bah, maka keduanya tawaf dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keagungan Mekah yang kedua adalah negeri yang pertama kali diibadahi manusia di alam semesta. Siapa? Adam dan Hawa. Maka Mekah menjadi tempat yang sangat mulia dari seluruh negeri-negeri manapun. Baru setelah Mekah ada namanya Madinah, sehingga disebut Haramaini, dua tanah suci, dan tidak ada tanah suci ketiga. Tidak sebagaimana prasangka orang-orang Syiah, ada tanah suci yang lebih suci dibandingkan Mekah dan Madinah, kemudian mengarah ke Irak, ke Karbala sana. Tidak ada tanah sesuci Karbala, arealnya jauh lebih besar dibandingkan tanah haram. Ya. Bahkan orang-orang Syiah kemudian mereka menjadikan rukun solat itu tidak sah dianggap sujud ketika belum menyentuh dahinya tanah Karbala. Sehingga orang Syiah itu memproduksi di tanah Karbala itu koin-koin dari tanah Karbala untuk diletakkan di tempat sujud. Jadi koinnya taruh di tempat sujud, kemudian sujud, dahinya harus nempel di koin itu. Harus sujud ke tanah Karbala. Kemudian dilirik Cina. Oh, bisa nih ditiru nih. Koin Karbala itu diproduksi sama Cina. Jadi koin Karbala made in Cina. Ketipu orang Syiah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, la uqsimu bihadzal balad. Dan Mekah yang sudah semulia itu bertambah-tambah kemuliaannya ketika lahirnya Nabi. Makin mulia lagi Mekah itu. Dan bertambah-tambah kemuliaannya Mekah itu ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan bertambah-tambah kemuliaan Mekah itu ketika Rasul berhasil membuka pintu Mekah, Fathu Mekah, sehingga membuang berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran, hancur kebatilan. Dan bertambah-tambah mulia lagi ketika kemudian Mekah ini dijadikan kiblat bagi kiblat kaum muslimin di seluruh dunia. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka kiblatan tardaha. Kami akan palingkan untuk wahai Muhammad kiblat yang kau sukai, maksudnya Ka'bah. Dan bertambah-tambah kemuliaannya ketika seluruh kaum muslimin setiap tahun datang untuk berkunjung ke tanah haram dan melaksanakan ibadah yang sangat mulia, Hajjatul Akbar, satu di antara rukun Islam. La uqsimu bihadzal balad. Karena Allah mengatakan wa anta hillun bihadzal balad. Wa anta, dan engkau wahai Muhammad, hillun,
halal bihadzal balad, untuk bertempat tinggal di Mekah. Boleh. Dan inilah yang menjadikan Mekah itu mulia karena dua perkara sebenarnya. Kenapa Mekah menjadi mulia? Karena dua perkara. Pertama, wujudul Ka'bah, karena adanya Ka'bah. Yang kedua, karena wujudnya Rasul ada di situ. Ya. Makanya bertambah kemuliaannya dengan adanya Ka'bah dan kemuliaan Rasul yang memang lahir di Mekah. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul juga di Mekah. Dan dari Mekah inilah kemudian mengalir cahaya Islam ke seantero dunia, sampai ke Masjid Puskopkar yang lagi dibangun ini. Wa anta hillun bihadzal balad. Ada juga yang mengatakan wa anta hillun, dan engkau Muhammad hillun, halal. Maksudnya halal di sini apa? Maksudnya Rasul halal untuk melakukan sesuatu yang tadinya haram jadi boleh. Tanah haram kan, Mekah itu tanah haram, artinya haram hal-hal yang di Mekah itu banyak yang tidak boleh dilanggar. Tidak boleh membunuh, jangankan membunuh, buat niat jahat saja tidak boleh. Ibu nih di Batam sini mau niat jahat di Mekah aja akan diadab. Belum sampai di Mekah, niatnya saja sudah akan diadab. Nudzikhu min adzabin alim, akan diadab dengan azab yang pedih. Baru niat tuh, saya niat umroh lah, sekalian nyopet di sana, lumayan kan. Niat kan, belum berangkat tuh, itu saja sudah diancam azab. Apalagi betul-betul bukan nyopet, ngerampok lagi. Kalau copet 1.000-2.000, kalau dapatnya dolar banyak itu merampok namanya. Artinya bahwa niat saja sudah tidak boleh karena banyak aturan dan langgar. Membunuh hewan, mematahkan pohon aja tidak boleh di sana. Jadi banyak aturan-aturan di tanah haram itu. Kalau lihat dompet jangan diambil, ya, karena kalaupun mau diambil diserahkan ke polisi, diamankan. Lah tetapi hal-hal yang diharamkan itu bagi Rasul, wa anta, dan engkau Muhammad hilun, ada perkara-perkara yang dihalalkan tempo-tempo tertentu. Contohnya adalah ketika Rasul Fathu Mekah, Nabi SAW membebaskan seluruh penduduk Mekah dan mengatakan kemudian permusuhannya kepada Rasul tidak diampuni oleh Nabi. Bunuh dia, walaupun dia sembunyi di balik Ka'bah, tungan di kiswah Ka'bah, bunuh dia katanya, karena sudah melampaui kejahatan, dibunuh akhirnya. Dan ada dua orang yang disebut akan dibunuh oleh Nabi SAW berlindung ke rumahnya Ummu Hani, karena Ummu Hani itu bibinya Rasul, dan dari tempat itu pula Rasul pernah melaksanakan Isra Mi'raj kan di rumah Ummu Hani. Ya, Rasul sangat memuliakan Ummu Hani, sehingga ketika dua orang ini berlindung kepada Ummu Hani datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dua orang ini sudah meminta perlindungan kepadaku. Maka kata Rasulullah, laqad ajartu man ajarti, aku sudah melindungi orang yang kulindungi, selamat dia lah, karena dia sembunyi di rumah Ummu Hani. Ya. Di atas tertentu Rasul dihalalkan untuk menumpahkan darah di tanah haram. Itu pun waktunya terbatas. Di Fathu Mekah itu boleh membunuh hanya dari waktu pagi sampai asar saja. Setelah asar tidak boleh. Dan sampai sekarang hanya khusus baginya. Kemudian penafsiran yang ketiga justru tentang wa antahil, artinya engkau di hadzal balad, di negeri Mekah. Padahal tidak boleh membunuh itu. Siapa yang merencanakan pembunuhan? Orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Fir'aunnya umat ini. Siapa? Abu Jahal mengadakan rapat di mana? Di Darin Nadwah. Dari Nadwah ini yang membangun kakek Nabi, tetapi digunakan rapat untuk membunuh Nabi. Kan ajar itu. Ketika rapat pula datang Syekhun Najd, orang tua dari Najd, dan Najd itu terkenal pandai bicara. Rupanya Syekhun Najd ini jelmaan daripada iblis. Kemudian ikut rapat. Ibu bayangkan kalau ibu rapat ada iblis duduk di situ, kacau nggak rapatnya? Kacau lah ya. Tiba-tiba Abu Jahal kemudian berpendapat, bagaimana kalau setiap kabilah kirimkan satu anak muda, kita bunuh rame-rame si Muhammad itu supaya tidak ada kisos.
paling tidak diat. Nah, kalau dia bayar diat, kasihlah 100 ekor unta, kita urunan. Berdiri, cocok aku dengan kamu. Iblis ketemu Jahal, harus jali iblis. Berarti memang Abu Jahal ini di atas iblis dia pendapat. Jadi Rasul pernah diancam untuk dibunuh, padahal ini tanah Mekah. Wa anta hillun, dan engkau dihalalkan darah wahai Muhammad di tanah Mekah gitu. Ada juga mentafsirkan seperti itu. Intinya wa anta hillun, bertempat tinggal di Mekah, dan inilah yang menjadikan sekali lagi Mekah itu menjadi mulia karena adanya Rasul dan juga adanya Ka'bah. Kemudian Allah bersumpah lagi, wa walidin wa ma walad, demi hubungan sang ayah dengan anak. Ada yang mengatakan sang ayah di sini artinya Adam alaihissalam, karena Adam ini yang pertama kali beribadah di Ka'bah dan anak keturunan. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud walid di sini artinya Ibrahim, karena Ibrahim juga ada erat kaitan dengan Ka'bah, karena dia yang meninggikan Ka'bah. Ibrahim itu yang meninggikan Ka'bah, bukan membangun, ya pondasinya sudah ada. Makanya Allah bahasanya wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail. Ibrahim hanya meninggikan, dia tidak membangun, karena Ka'bah itu sudah dibangun malaikat. Allah Subhanahu wa taala kemudian roboh, baru Ibrahim membangun kembali. Adapun anak di sini artinya Ismail. Jadi Allah bersumpah dengan Ibrahim dan juga Ismail karena keduanya yang membangun Ka'bah. Bahkan Ibrahim inilah disyariatkan padanya haji menjadi syariat bagi seluruh turunannya, termasuk Nabi SAW dan umatnya. Syariat haji, syariat Ibrahim. Ya, banyak syariat Ibrahim yang kita lakukan. Salah satunya haji dan kurban, syariat Ibrahim, dan menjamu tamu dan yang lainnya. Ya. Ada juga yang mengatakan wa walidin wa ma walad. Wali di sini artinya setiap orang tua, setiap orang tua yang soleh, wa ma walad, dan anak yang soleh. Tentu Allah bersumpah dengan yang baik-baik, ya. Jadi beruntung kalau ada orang tua yang soleh punya anak yang soleh, masuk pada sumpah di sini. Wa walidin wa ma walad. Ada juga yang mengatakan wa walidin artinya wa walidin, dan yang memiliki keturunan. Wa ma di sini nafi, artinya tidak. Walad, tidak punya keturunan, artinya yang punya keturunan dan yang tidak punya keturunan. Jadi orang-orang yang mandul Allah takdirkan mandul, tidak mesti, karena itu bukan sebuah kekurangan, bukan sebuah cacat dalam rumah tangga. Bisa ngangkat anak kan gitu ya. Tidak mesti kemudian ya kalau ibunya yang mandul bapaknya nggak bisa kawin lagi. Tapi kalau bapaknya yang mandul ibunya yang tidak, akan lagi. Artinya bahwa bisa ngambil anak kan, jadikan anak angkat bagi dia. Ya. Jadi Allah mengatakan wa ma walad, ya maksudnya tidak punya keturunan, jadi tidak perlu. Nah ini takdir Allah, ada yang punya keturunan, ada yang tidak punya keturunan, dua-duanya dijadikan sumpah. Kemudian untuk apa sumpah-sumpah ini? Mau jawab sumpahnya di sini, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kesah. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kabad itu diambil dari kata-kata kabid. Kabid itu artinya hati. Kalau kabid dan bahasa kitanya hati. Ya. Karena bahasanya yang sering sakit itu hati. Sakit hati saya. Kalau sakit jantung cepat bawa ke dokter. Ya. Kalau sakit hati itu tidak bisa dibawa ke dokter. Lah kabad itu dari kabid. Karena biasanya yang menjadikan orang susah itu bersumber dari hati kita ini yang susah gitu. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan maksudnya apa, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh kami ciptakan manusia dalam keluh kesah dan kesulitan. Artinya manusia itu sejak di kandungan ibunya sampai dia lahir, sampai dia remaja, dewasa, tua, mati, masuk alam kubur, di padang mahsyar, itu tidak pernah akan ada senangnya manusia itu. Ya. Sejak dalam rahim itu sudah nggak senang itu, karena ketergantungan kepada ibunya kan.
Kalau ibunya makannya kurang sehat, pengaruh kepada anaknya. Ya. Kemudian ketika persalinan, terus dipotong tuh, udah sulit lagi kan? Nanti brojol, nggak bisa makan langsung sendiri, tetap disuapi, tetap disusui, ya kan? Nanti belajar ngomong, nggak bisa dia langsung ngomong. Manggil Umi Abi, mana ada ceritanya? Aneh tuh banyak kalau langsung ngomong. Diajari ngomong dulu, ngaco ngomongnya, biarin dulu lah, namanya anak kecil kan. Lama-lama pasti. Ya. Nanti tumbuh gigi, demam dia, udah sulit tuh. Ya. Nanti belajar jalan, sakit badan, masih nangis kalau mau tidur. Nanti lagi sudah besar, masuk TK, masuk SD, nanti SMP, SMA, kuliah, sudah lulus kuliah masih juga ngerepotin orang tuanya. Mak, kirimlah katanya. Kamu sudah kuliah, akalmu di mana? Ya. Harusnya sudah mandiri kan, nggak mandiri juga kan. Itu kan anak-anak itu kan banyak tuh nggak mandiri, lulus kuliah masih makan di rumah. Nanti mau kawin mikir ya kerja apa, buat rumah gitu ya. Nanti sudah kawin punya anak, gimana kasih makan anak ini kan. Nanti tua sedikit banyak penyakit, stres, jalan susah ya, napas dan mengap-ngap, jantungan, stroke, susah, ayo susah. Nanti mati pula ngerepotin orang. Nanti masuk kubur, ada lagi fitnah kubur, makin sulit lagi. Sempat dapat azab kubur, makin stres lagi. Kemudian kiamat dibangkitkan di padang mahsyar, sulit lagi. Jadi manusia sejak janin sampai apakah dia layak masuk surga atau neraka, dua-duanya sulit. Apalagi yang ujungnya masuk neraka, makin sulitnya kekal abadi itu. Itu maksudnya kabad di sini maksudnya. Manusia itu begitu sulit. Maka ada istilah para ulama, manusia itu tidak akan kenyang beramal soleh sampai kedua kaki. Terus dua-duanya, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kalau seandainya kaki kananku menginjak kaki kiri, saya kisahkan ini kisahnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dengan seorang Yahudi yang fakir, miskin, kere gitu ya, udah kafir, kere lagi. Jadi ketika itu Al-Hafidh Ibnu Hajar menjadi qadhi, menjadi seorang kepala pengadilan tertinggi di Mesir. Namanya kepala pengadilan tentu dijamin oleh negara, kendaraannya, pakaiannya, gajinya, rumahnya, semua oleh negara dijamin, enak hidupnya ya. Jadi suatu ketika dia ke pasar, Al-Hafidh Ibnu Hajar ini membawa kendaraan, membawa tunggangan ya. Kalau sekarang bawa mobil mewah kan itu. Oh, orang satu pasar heboh. Ada ulama besar datang ke pasar. Wah, datanglah orang itu mencium tangannya, menghormati, bertanya agama macam-macam. Rupanya di pojok pasar ada orang Yahudi, miskin, kere, fakir lagi. Mandang siapa orang itu ya? Maka orang sebelahnya, wailak, celaka engkau, itu ulama kami, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab Bulughul Maram, Fathul Bari gitu ya. Kok enak kali hidupnya ya katanya. Boleh nggak saya temukan dengan dia gitu ya? Ah, boleh, saya antar kamu. Maka orang Yahudi fakir ini mendekati Al-Hafidh Ibnu Hajar, kemudian kenal. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, siapa kamu? Saya orang kafir menurut kacamatamu, saya orang Yahudi. Ah, orang Yahudi, mau apa kamu? Kata orang Yahudi, saya ingin bertanya sesuatu kepada anda wahai iman. Ah, silahkan. Kata orang Yahudi, aku pernah mendengar agamamu mengatakan bahwa dunia ini ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman, tapi sorga bagi orang dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman dan sorga bagi orang-orang kafir. Benar nggak kalimat ini? Kata Nabi SAW betul, kata Al-Hafidh betul, itu sabda Nabi kan. Kalau menurut saya tidak benar hadis itu. Lah kenapa? Saya ini orang kafir menurut engkau kan, tapi hidup saya susah, saya terpenjara di dunia ini, cari makan saja pontang-panting, kepala di bawah kaki di atas bahasanya. Kamu ini sorga menurut saya, padahal kamu ini menurut keyakinanmu kau beriman, saya ini orang kafir, tapi enak hidupmu ya, kasih kendaraan, kasih gaji, kasih baju ya, hidup dijamin kerajaan, tidak seperti saya katanya. Gitu. Jadi Al-Hafidh Ibnu Hajar seorang alim
Jawabannya sudah hadir, tidak perlu mikir panjang. Ya, ya, enggak gitu. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, iya menurutmu seperti itu. Boleh saya jawab? Kata orang Yahudi, boleh. Begini, saya walaupun sudah digaji kerajaan, pakai kendaraan, dijamin semuanya, tapi saya masih belum beristirahat untuk ibadah. Masih wajib kepadaku sholat. Saya belum bisa istirahat dari sholat. Masih wajib bagi saya puasa Ramadan. Saya belum bisa istirahat dari puasa Ramadan. Masih wajib saya haji. Masih wajib saya ini itu. Dan saya harus baca Quran, saya zikir, saya mengajar, saya memberi fatwa, saya macam-macam. Dan itu tidak ada istirahatnya. Sampai kedua kakiku masuk surga baru istirahat. Saya masih di penjara dengan ibadah. Adapun kamu bebas, ya kan itu. Kamu bebas, surga bagimu. Tetapi akhirat neraka jauh lebih perit kalau kau masuk di situ dibandingkan kau merasakan keperitan di bumi. Masih mending kau di bumi daripada kau masuk neraka, katanya. Itu surga bagimu. Gitu ya. Tapi bagiku masih terpenjara sampai aku masuk ke dalam surga. Tapi bagimu di dunia penjara sampai kau masuk neraka, katanya. Akhirnya dia berpikir, kemudian pergi. Jadi di sini Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi manusia itu tidak pernah ada istirahatnya. Manusia itu pasti ada saja masalah. Jadi ibu, kalau ada masalah baca surat ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya memang ini diciptakan keluh kesah. Ya sudah apa adanya. Kita tidak akan bisa istirahat, pasti kita akan lelah. Ini ada masalah sedikit baru selesai, datang pula masalah yang lain. Masalah yang lain ini baru dicarikan jalan penyelesaiannya, datang pula masalah yang lebih besar. Itulah manusia. Ya. Pasti akan mengalami semuanya, nggak ada ceritanya. Dikiranya orang kaya itu senang. Kata siapa? Senang, iya, kekayaan bisa menyumbangkan kesenangan. Tapi mereka lebih pusing daripada itu. Coba orang yang punya perusahaan itu, yang karyawannya ribuan itu. Apa enggak stres mikir gaji sekian ribu karyawan tuh? Nanti dekat-dekat lebaran pikirlah THR dia. Nanti ketika saingan bisnisnya makin stres, gimana saingan sebelah? Kan? Nanti ketika jungkir balik kayak corona kemarin, langsung bukan hanya gulung tikar itu usahanya, otaknya mau ikut gulung tikar dia. Apalagi boleh pikirkan kan? Karena harus mikir macam-macam. Nah, masih enak ibu perasaan. Nah, ada mikir membantu pun tidak, membantu pun tidak. Ya, jangan kemudian dipikir mereka tidak stres. Stres jauh lebih stres daripada ibu. Berapa banyak orang kayak gila tuh? Stres. Ya. Semua stres. Jangan orang kaya, dukun aja yang bunuh diri. Kenapa? Karena sepi pasien. Bunuh diri itu. Di mana itu, di Bekasi itu, di mana itu ya? Bunuh diri dukun coba. Jadi intinya bahwa laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu pasti keluh kesah. Cerita itu, Ustaz siapa cerita itu? Jadi ada istri kedua. Mungkin dia merasa dizalimi terus sama suaminya. Nama istri kedua dizalimi sama suami, minta cerai. Ya. Akhirnya dia ke masjid. Sholat di masjid, imamnya pula baca surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad, katanya. Gitu ya. Pikirlah istrinya kan mungkin tahu bahasa Arab lah kan itu. Iya memang. Ya gimana? Belum tentu juga saya minta cerai atau cerai saya bahagia kan? Namanya belum tentu. Oke, sekarang saya dizalimi suami saya. Kemudian saya minta cerai. Kemudian saya menceraikan. Apakah kemudian saya hidup sendiri akan bahagia? Belum tentu juga, apalagi punya anak. Siapa yang ngasih makan anaknya? Siapa yang beli dia? Siapa yang namanya hidup? Pernah hidup bersama beda dengan tiba-tiba hidup sendiri kan? Nikah lagi belum tentu suaminya juga lebih baik daripada suami sebelumnya kan? Namanya semua berkutat dengan takdir itu. Ya itulah memang kabad, itulah kabad. Seperti itu kabad. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan Rasul itu kalau mengamalkan sesuatu maka istiqomah dengan amalan. Karena ada orang berbisnis bosanan kan, bukan nih, pengen bisnis apa, jual es cincau gitu. 2 bulan kadang ada yang beli kan, stres. Gunung tikar, belum apa-apa baru buka tuh, pikir kerja lain. Ini modal belum ketutup, pinjam lagi, buka lagi, apa namanya perusahaan cilok bakar namanya kan.
belum apa-apa stres gak ada beliau, sampai kapan? Usaha nggak ada yang jalan, kasih utang semua kan, makin stres kan. Jadi ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi namanya hidup di dunia itu tidak lepas dari kabat, nah gitu kata Allah ya. Jadi kalau ibu lagi stres, baca surah Al-Balad, khususnya di ayat surah Al-Balad nomor siapa ini? Laqad khalaqnal, nomor 4, ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Nggak usah nangis ya ibu ya, pada masalah baca nih, oh iya, laqad khalaqnal insana, saya ini insan ya, pasti kabar lah kan, itu selesai itu urusan. Bukan berarti baca ayat ini langsung hilang bukan, maksudnya untuk menghibur biar nggak stres sekali gitu maksudnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kemudian Allah mengatakan ayahsabu allan yaqdir alaihi ahad. Bentuk kabadnya apa? Ayahsabu allan yaqdir alaihi ahad. Apakah manusia, kan sebelumnya Allah menyebut kata al-insan. Biasanya kalimat al-insan itu ditujukan kepada orang kafir. Kalimat insan itu biasanya ditujukan kepada orang kafir, khusus bagi ayat-ayat dalam juz amma yang sifatnya makiyah. Sebab kalimat insan itu jarang yang konotasinya positif, biasanya konotasinya itu negatif. Karena al-insan ini biasanya ditujukan kepada akhlak-akhlaknya orang kafir. Apa akhlaknya orang kafir itu? Ayasabu allan yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada yang berkuasa atasnya sehingga dia bisa berlaku sekehendaknya? Itu akhlaknya orang kafir, rasa tidak kuasa, rasa tidak ada yang berkuasa, dialah yang berkuasa kepada dirinya sendiri, merasa cukup. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla innal insana la yatgha an ra'ahus, kan itu, sekali-kali manusia itu akan mudah melampaui batas kalau dia merasa cukup. Salah satu ketika dia merasa cukup karena merasa tidak dikuasai, dia nggak yakin dengan Tuhan. Tuhan itu menguasai kita, dia ingin bebas dari Tuhannya. Seperti apa sifatnya? Yaqulu ahlaktu malubda, dia mengatakan karena aku telah menghabiskan harta yang banyak. Kan? Ini daratan poya-poya. Poya-poya itu akhlaknya orang kafir. Maka saya herankan kadang-kadang konten-konten selebritis gitu kan, setiap hari wah gitu, rumah yang gede, apa nggak sakit hati orang miskin tuh? Ya. Baru mau beli mobil tuh, belum jadi tuh udah diumumkan. Kalau sudah jadi langsung di-share, langsung kan gitu. Nanti dari bisa tidak, Allah ya Rabbi, jangan. Apa yang dibanggakan dari mobil itu? Nggak ada. Ya, mau mobil bagus, mobil nggak bagus sama saja kok tunggangannya. Itu juga kan itu. Artinya jangan sampai kemudian melampaui batas. Boleh kita ini membeli mobil bagus, tapi jelas keperluannya kan itu. Masa ke rumah sampai 5 mobil itu, sampai nggak ada batasnya, depan pun ada, nggak diparkirkan, sudah nggak buta, manfaat nggak ada. Kecuali mungkin diberikan kepada anak-anak yatim, bukoro gitu ya, untuk lain gitu. Kadang-kadang masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya di sini Allah mengatakan yaqulu ahlaktu maluban. Ada yang mengatakan yaqulu ahlaktu maluban, ini turun kepada orang Al-Haris ibn Amir ibn Nufail. Dia itu sebenarnya orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam. Kemudian dia banyak melakukan pelanggaran dalam Islam. Namanya pelanggaran-pelanggaran dalam Islam itu kan ada kafar, seperti jima di bulan Ramadan, kafar ngaji makan pakai 60 jadi dalam kafar dihar juga sama, dalam kafar sumpah juga sama. Kemudian dalam Islam ada zakat, ada sedekah. Jadi dia merasa hartanya habis untuk itu saja katanya. Dia rugi ketika dia bersedekah, dia rugi ketika dia berkafar, dia rugi ketika dia berzakat itu. Sehingga dia mengatakan yaqulu ahlaktu malaluban. Harusnya ketika harta kita dibelanjakan kepada yang baik itu kan senang, harusnya puas. Justru nyesal apabila dibelanjakan kepada yang maksiat. Ini terbalik pula orang ini. Al-Harith
Ibn Amir Ibn Nufail ini, ya. Sehingga akhirnya kemudian sampailah kepada Tuhan, melampaui batas, sehingga dia pun kemudian berani mengatakan yaqulu ahlaqtu malal badar. Tapi ada juga mengatakan bahwa ini turun kepada orang kafir, turun kepada orang kafir seperti Abu Jahal dan yang lainnya, bahwa mereka dengan kekayaannya itu sudah senang telah memusuhi Nabi. Ya, jadi memusuhi Nabi itu dengan kekayaannya. Seperti umpamanya lihat bagaimana istrinya Abu Sufyan sebelum masuk Islam, kan, Hindun ibn Utbah, sampai kalungnya dijual hanya untuk memusuhi Nabi. Maka di akhirat kalungnya diganti dengan sabut kelapa dan dimakan. Fiji dihabmi masad, kan gitu ya. Kasih sabut kelapa dibakar tuh, gara-gara kalungnya dijual untuk membayar Nabi. Ya. Jadi berpoya-poya untuk maksiat itu, apalagi sampai memusuhi Allah dan Rasulnya, itu akhlak orang kafir. Dalam masalah makan saja kita ada aturan dalam Islam, kulu washrabu wala tusrifu, kan gitu ya. Makan secukupnya, minum secukupnya, jangan berlebih, karena mubadir itu kanu ikhwana syaitan, karena berlebih itu kawan syaitan, dan itu akhlaknya orang kafir. Dan dikhawatirkan yang kita buat itu sebenarnya yang menjadikan seretnya rezeki. Jangan salah ya, kadang mungkin suami ngeluh sama ibu ya, lagi sepi job, aduh perusahaan lagi ini nampaknya lagi ada masalah, kan itu ya, sehingga berdampak kepada saya, dan begitu seterusnya. Jangan-jangan kemudian terdapat kesulitan-kesulitan dalam kehidupan itu karena kita berlaku sesuatu yang sangat remeh. Dari remeh itu dapatnya itu maksudnya. Contohnya harus makan berdua cukup mungkin berapa on aja beras, ibu pula 1 kilo dimasukkan ke Magicom tuh, 2 hari habis, basi, buang. Kan? Itu mubadir, kan? Ketika tidak syukur maka Allah kurangi nikmatnya. Ketika kita syukur itulah Allah tambah. Nah, gitu ya, harus tahu rahasia-rahasia kenapa dalam keluarga memangnya kok suami agak seret usahanya, coba ini nggak ada masalah, mungkin bisa introspeksi ke dalam gitu. Baik. Ayah sabu alam yarahu ahad. Ayah sabu alam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada satupun yang melihat? Ketika dia menghabiskan hartanya berpoya-poya, jalan sana jalan sini gitu ya, dan dia merasa bangga kalau sudah ke Singapura umpamanya, wah ada selfie di sana sama singanya gitu ya. Kemudian ke Australia, ke Amsterdam sana ya. Kemudian kemana lagi? Ke Amerika, ke mana-mana, ke Korea sana, ke Hong Kong. Sebutkan negara lagi mana? Barelah. Jadi sudah merasa senang, senang kali dia, bangga pula dari situ. Padahal jarak ke negeri kafir. Padahal seandainya untuk jalan ke Saudi umroh itu bisa berkali-kali itu. Kenapa dia tidak ke sana berkali-kali? Atau umpamanya datang ke yang jomblo, saya biaya kau nikah, senang tuh. Itu amalan soleh kan itu. Ini jelas-jelas tetangganya jomblo, dia bolak-balik ke Australia, nggak punya hati dia. Ya. Jadi di sini Allah mengatakan ayat sabu alam yarahu ahad. Jangan ngira kalau lakukan seperti itu tidak ada yang tahu. Ada, Allah tahu, Allah menyaksikan kamu. Kemudian Allah ingatkan nikmat-nikmat ini. Alam naj'al ayn. Bukankah kami yang memberi kedua mata? Syukuri mata itu, lihat kepada yang halal. Mata ini mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau umpamanya harta sudah dihambur-hamburkan nih, pasti mata pun memandang yang haram. Kalau harta yang dihambur-hamburkan, namanya jalan kemana, ke Australia, ke Singapura, ke Amerika, sepanjang jalan itu pemandangan kita dihadapkan kepada yang hal-hal yang haram. Apalagi negeri-negeri yang banyak syubhat. Kemudian Allah mengatakan lisan wa syaitan, lisan juga dan 2 bibir. Nikmat dari Allah, gunakan untuk bicara dengan bicara yang baik. Karena biasanya orang yang diberikan kekayaan itu biasanya lisannya tidak pernah dijaga, kan? Kenapa? Karena pengaruh sombong, ya. Pengaruh kesombongan
dan pengaruh kepelitan sehingga lisannya itu mudah kufur. Mudah kufur, merasa bahwa hartanya itu karena Allah sayang dengan dia. Rabbi akraman, katanya, Rabbku sedang memuliakanku, karena kalau Allah menghinakanku nggak mungkin saya kaya. Nah gitu ya. Sekali digulung tikar oleh Allah, dia mengatakan Rabbi ahanan. Oh, baru tahu Allah sedang menghinakan aku, katanya. Nggak begitu ya. Tapi syukuri bahwa semua adalah karunia Allah, karena kekayaan itu bukan kemuliaan. Orang kafir juga kaya, orang Islam juga kaya lah, apa bedanya? Kemudian Allah mengatakan wahadainahun zain, loh kami sudah pilih kedua jalan. Hartamu loh, kamu punya harta nih, Allah kasih dua jalan nih, satu nyumbang fuqara wal masakin, surga kamu. Nah, itu ya. Yang satu nih jalan-jalan yang nggak jelas, hanya untuk dibuang-buang aja, neraka kamu di situ. Sudah kasih dua jalan, ini di mana? Makanya Allah mengatakan falak tahamal aqabah, jangan seperti itu. Jalan ke surga adalah jalan yang sukar lagi mendaki. Aqabah itu dalam bahasa Arab itu sebuah bukit yang ada di Mekah, itu disebut Aqabah. Di Mekah itu ada namanya bukit, itu tinggi terjal, itu disebut Aqabah. Makanya Rasul pernah membaiat orang-orang Ansor 2 kali baiat di satu tempat namanya Aqabah. Makanya baiat yang pertama disebut baiat Aqabah pertama, baiat yang kedua baiat Aqabah yang kedua, karena tempatnya di Aqabah tuh. Untuk menuju Aqabah itu bukan mudah, karena Aqabah itu bukit yang terjal. Jadi kalau kita jalan di sela-sela itu untuk naik ke atas itu ada bebatuan, kadang kita harus loncat batu, kadang kita harus mecah batu, ya, kadang kita harus nyempit-nyempit gitu ke batu, baru sampai di atas. Nah, itulah artinya falak tahamal aqabah. Iktahama itu artinya menerobos. Ya, Aqabah itu gunung yang berliku-liku dan berbatu, sulit untuk sampai di sana. Dan itu perlu keberanian. Kalau orang penakut nggak akan naik bukit kan, bukan? Apalagi jalannya lenggak-lenggok kayak ular, banyak batu kiri kanannya kan. Kalau nggak berani nggak akan naik ke atas. Perlu adanya kepercayaan diri, keberanian, keikhlasan, baru bisa naik ke atas, itu kesabaran. Kalau nggak sabar, nggak berani, nggak sungguh-sungguh, akan sampai naik ke atas bukit itu. Lah Mekah itu dikelilingi bukit batu tuh kayak gitu. Coba sulit dulu haji harus naik ke bukit, turun lagi ke bukit gitu kan. Luar biasa, bisa jatuh terkadang. Lah Allah ingin katakan, daripada engkau habiskan hartamu loh untuk nggak jelas itu, ya kenapa tidak kamu berikan kepada mereka-mereka, ya walaupun jalannya itu falak tahamal aqabah, sulit. Ya. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengkias antara orang yang berjalan ke gunung Aqabah dengan begitu sulitnya dan berjalan ke surga. Bahwa ke surga itu tidak mudah loh. Sama dengan engkau berjalan ke bukit Aqabah, itu loh maksudnya begitu. Lain dengan membuang-buang harta, mudah. Kalau maksiat itu tinggal dorong jegur saja kan. Dan semuanya asik-asik kalau maksiat itu kan. Nggak ada yang nggak asik maksiat itu. Apa yang nggak asik dengan maksiat? Maksiat itu asik-asik, tapi sebentar saja asik. Ketika maksiat, habis hilang maksiatnya, stres dia. Begini ibu ya, boleh saya analogikan. Bersedekah itu ujian harta. Sedekah itu ujian harta. Bayangkan bu, suami ibu kerja dari pagi sampai sore, banting tulang, nggak pulang ke rumah. Wah, sudah keringat bercucuran. Kadang-kadang tengok suami ibu datang itu muka udah kusut, kasihan kadang-kadang. Ya nggak tahu yang kasihan, kadang-kadang nggak kasihan juga ya bos. Jadi udah kusut, udah stres, ngoroknya pun kalau capek kali 1 kilo kedengaran gitu kan. Wah, ini suami saya capek kali, nampak dari ngoroknya. Jadi tiba-tiba kemudian di sebelah ada orang miskin. Allah tuntut untuk bantu. Allah tuntut untuk bantu kan. Kalau dia tidak bantu karena takut kalau hartanya itu habis, menunjukkan bahwa sedekah itu perlu keberanian. Dia akan sedekah ya. Perlu kesabaran, karena harta itu ada ujiannya. Ujiannya memberi sesuatu kepada orang yang nggak ada hubung kait dengan pekerjaan. Saya tiba-tiba kata Allah,
beri hartamu kepada orang itu. Kadang-kadang orang itu tidak kita kenal, disuruh kasih. Ini kan ujian, ngasih atau enggak kan, begitu ya? Harus begitu, ini ujian harta. Kadang-kadang Allah menguji mengeluarkan harta itu kepada orang yang tidak kita kenal, atau kita kenal tapi tidak ikut-ikut nimbrung dalam usaha kita. Tahu-tahu suruh dibagi saja, enak kali. Tapi begitulah ujian harta. Harus bisa. Dan orang yang bisa melakukan seperti ini hanyalah para pemberani, seperti pemberaninya orang naik ke bukit Aqabah. Gitu ya. Kalau bisa naik ke bukit Aqabah Anda berani, seperti itulah orang sedekah. Jadi orang bersedekah itu adalah sifatnya orang berani, dan orang yang tidak bersedekah itu sifatnya orang penakut. Karena syaitan selalu membisikkan kepada orang yang bersedekah, ya'idukumul faqra, jangan infak nanti fakir. Nah, setan itu ngomong gitu. Ya, jadi kan disusupkan paradigma sekuler, jangan infak 100.000 hilang pula di dompet 100.000 nanti. Dia gak yakin, lain dengan malaikat, infak 100.000 Allah ganti 700 kali lipat hartamu. Kan itu ya kalau paradigma Quran. Ini enggak. Ya. Makanya Allah contohkan di sini apa yang disebut dengan Aqabah di situ. Yang kalau kita jalan itu penuh dengan berbatu, sulit, sukar dan tinggi. Allah mengatakan wa ma adraka mal aqabah. Apa sih Aqabah itu, jalan yang sukar itu? Fakku raqabah. Yang pertama, fakku raqabah, memerdekakan budak. Ya kan? Memerdekakan dari perbudakan. Makanya saking mulianya memerdekakan budak di zaman Rasul itu, banyak para sahabat yang mereka melakukannya. Bahkan Abu Bakar Siddiq di awal dakwahnya saja 7 orang yang sedang disiksa dimerdekakan sama Abu Bakar. Salah satunya Bilal bin Rabah, Hubayb ibn Arad, Habib atau Khabbab ibn Arad, kemudian Zunairah, ya kan? Banyak lagi. 7 orang yang disiksa itu dimerdekakan Abu Bakar. Bukan 7 orang saja, banyak lagi. Sampai ayahnya marah sama Abu Bakar ini. Abu Bakar, kata Abu Quhafah, yang benar saja kau memerdekakan budak itu. Kenapa kau yang lemah-lemah kau ambil, kau beli? Yang kuat-kuat lah yang beli, yang tenaganya yang strong itu. Kalau untuk kerja enak, bisa melindungi kamu kalau kamu dibunuh orang, ya kan? Kata Abu Bakar, aku bukan itu tujuannya. Aku merdekakan itu a'tatuhum liwajhillah, karena aku merdekakan demi mendapatkan wajah Allah. Dari sini turun ayat dalam Al-Quran, wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Turun ayat ini kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Utsman setiap Jumat dia memerdekakan budak. Bahkan Nabi SAW menjadikan sebagian kafarah itu memerdekakan budak kan. Kalau Jumat di bulan Ramadan, apa kafarahnya di siang hari Ramadan? Salah satunya memerdekakan budak. Kafarah dalam dihar, ya kan, memerdekakan budak lagi. Jadi bahkan saking pentingnya fakku raqabah itu dijadikan kafarah. Ingat, perbudakan dalam Islam itu bukan seperti perbudakan barat yang difilmkan, disiksa-siksa gitu ya, kayak Romusa, kemudian disuruh pekerja tanpa dibayar. Tidak, Islam itu tidak kenal perbudakan seperti itu. Budak itu dianggap keluarga dalam Islam itu. Bahkan kalau ada kisah itu, budak dimerdekakan oleh tuannya nggak senang, maunya jadi budak aja. Kenapa? Karena belum tentu kalau dimerdekakan dia bisa cari makan sendiri, bisa cari kerja sendiri, ada tempat nginap sendiri, beli pakaian sendiri. Tapi kalau sama tuannya, dikasih tempat tinggal, dikasih makan, dikasih minum, dia nggak stres cari kerja, yang penting kan hidup untuk makan. Jadi makanya Rasul itu sebelum mati, yang diwasiatkan pertama adalah sholat, kemudian masalah budak kan, as-salatu salatu wa ma malakat aimanukum, jaga sholat, dan jaga hamba sahaya kalian, kata Rasulullah. Sampai seperti itu ya, fakku raqabah. Kemudian Allah mengatakan au it'amun fi yaumin dzi masghaba, atau memberi makan di hari ketika terjadi kelaparan. Seperti apa? Namanya terjadi pengungsian di negara yang konflik, ya kan? Dulu Yaman konflik, kemudian Suriah konflik, sampai ngungsi di tenda-tenda, sampai kelaparan gitu ya, sampai datang penyakit busung lapar itu. Sumbang itu fakku raqabah itu, ya. Wa ma adrak, itu adalah aqabah. Wa ma adraka mal aqabah, apa itu aqabah? Itulah aqabah, ya, memberi makan kepada fakir miskin yang jelas-jelas miskin gitu maksudnya, yang memang sedang kelaparan, seperti di zaman
Umar kalau tidak salah, itu Abu Bakar. Terjadi paceklik Umar. Terjadi paceklik hebat. Utsman ini baru belanja dari Syam, belanja gandum dan yang semacamnya. Oh, para bisnismen datang kepada Utsman, ya Utsman, saya beli gandummu, kami akan berikan kau 3 kali lipat keuntungan. Yang lain mengatakan 4 kali lipat keuntungan, yang lain mengatakan 5 kali lipat keuntungan. Kata Utsman, tidak. Aku sudah berjual beli dengan Allah, katanya. Aku sudah berjual beli dengan Allah yang lipatannya jauh dibandingkan lipatan kalian. Akhirnya semua kafilahnya diberikan kepada fuqara wal masakin saat kelaparan. Kemudian hartanya Khadijah habis ketika terjadi pemboikotan Bani Hashim oleh 18 kabilah tuh. 3 tahun terjadi pemboikotan tuh. Harta Khadijah habis hanya untuk kasih makan orang-orang yang kelaparan karena diboikot masalahnya. Lihat Khadijah, ya, sampai habis hartanya hanya untuk memberi makan orang-orang yang sedang diboikot itu karena membela Nabi SAW. Ya, jadi itulah maksudnya di masghobah. Nah, kalau sekarang ini kalau ibu mau ngasih makan diruli-ruli gitu kan, atau mungkin di tempat-tempat yang dia tidak layak, seperti mamanya tinggal di kolong-kolong jembatan, ya kan, nah, ini kasihan, bantu mereka gitu. Itu namanya di masghobah. Kemudian au it'amu fi yaumin dhi masghaba yatiman dha maqrabah, atau anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan. Ibu punya saudara sekandung seibu sebapak gitu ya, atau ponakan sekandung seibu sebapak, suaminya meninggal, kemudian punya anak kecil, hidupnya susah, ambillah anaknya. Kalau tidak mau hidup satu rumah, biarlah anakmu saya biayai, saya kirim per bulannya berapa itu biayanya sampai dia balik. Berarti ibu sudah mengkafil anak yatim kan itu. Tidak harus sampai dia tua, tidak usah, sampai balik saja. Kalau laki-laki 15 tahun, kalau perempuan 9 tahun kan itu. Berarti itu sudah mengkafil anak yatim. Kemudian au miskinan dza matrobah, atau orang miskin yang dza matrobah. Matrobah itu diambil dari tanah, artinya orang miskin yang nggak punya rumah. Ya. Cari orang miskin yang nggak punya rumah tuh. Yang ngontrak-ngontrak nggak punya rumah, yang kasihan itu. Kemudian Allah mengatakan tsumma kana minal ladzina amanu. Tsumma kana minal ladzina amanu, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat wa tawassau bis sabri, dan orang yang saling berpesan dengan kesabaran, wa tawassau bil marhamah, dan saling berpesan dengan kasih sayang. Maksudnya dua sifat yang baik bagi orang-orang yang beriman adalah saling berpesan dengan kesabaran. Sabar itu ada tingkatan, dan sabar itu ada 9 tingkatan. Pertama, sabar dibagi 3, kemudian kali 3, berarti 9. Sabar itu ada 3. Sabar ketika melaksanakan ketaatan, sabar ketika menjauhkan dari kemaksiatan, sabar ketika menghadapi qada dan keputusan ataupun qadar. Itu sabar ada 3. Sabar ketika melaksanakan maksiat, sabar ketika sabar ketika melaksanakan taat. 1. Sabar ketika menjauhi maksiat. 2. Sabar ketika menghadapi qada dan qadar. Sabar ketika melaksanakan ketaatan ada 3. Ada sabar ketika melaksanakan ketaatan lillahi, kemudian ada sabar ketika melaksanakan ketaatan billahi, dan ada sabar ketika melaksanakan ketaatan ma'allahi. Jadi ada lillahi, billahi, ma'allahi. Apa artinya? Artinya 1, sabar ketika melaksanakan ketaatan lillah. Lillah itu artinya ikhlas karena Allah. Jadi ibu melaksanakan ibadah itu ikhlas, ya, tidak perlu selfie bu. Lagi sholat tayangan khusus, langsung buka IG live, Facebook live, YouTube live. Nah, ikhlas itu, ya. Lillah saja, bismillah. Kemudian billahi, bi di sini artinya bi isti'anatillah. Sabar ketika melaksanakan ketaatan dengan meminta pertolongan kepada Allah.
Ibu sampai di sini, Bu, kalau bukan karena pertolongan Allah, Bu, walaupun ibu sehat, ibu punya waktu, itu kaki kayak diborgol, Bu. Malas. Tapi kalau karena pertolongan Allah, nyantai saja ibu ke sini kan. Berarti ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah, minta pertolongan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ma'allah, bersama Allah. Ketika ibu melaksanakan ketaatan kepada Allah, rasakan bahwa Allah bersama kita sehingga tertanam sifat muraqabah. Ya, bahwa ibu itu sedang diawasi, sehingga ketika sedang diawasi makin khusyuk sholatnya, makin khusyuk ngajinya, dengan cara nyender di tiang sambil manggut-manggut. Itu khusyuk di pengajian tuh biasanya kayak gitu. Seolah-olah dia sedang diawasi Allah, Bu. Ya, itu ma'allah artinya. Kemudian yang kedua, sudah tiga kan? Yang kedua, sabar ketika menjauhi maksiat. Pertama, lillah, menjauhi maksiat karena Allah, bukan karena habis duit. Kenapa lu tak judi? Kemarin habis, kalah. Bukan itu, ya kan? Artinya berhenti judinya karena kalah kan? Bukan karena Allah. Nggak mau saya. Ya. Biasanya kau rajin tuh ke tempat lokalisasi itu. Enggak, saya sudah datang ke dokter kemarin. Kamu terkena penyakit AIDS katanya. Makanya saya berhenti, kata dokter, berhenti, saya berhenti katanya. Jadi bukan karena Allah. Kata dokter kayak Tuhan bagi dia. Ya kan? Kata dokter enggak boleh. Quran dari dulu enggak boleh, tetap dia melakukannya kan. Belum ada bukti masalahnya. Bukan itu, lillah, karena Allah. Kemudian ketika menjauhi maksiat, billah, dengan meminta pertolongan Allah. Sebab kalau kita tidak ditolong Allah masih maksiat. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah, coba merasa muraqabah bersama Allah. Bahwa di samping saya ini ada yang mengawasi, raqib dan atid. Di atas sana ada Allah yang mengawasi kita, Allah, sehingga takut lagi melangkah ke tempat maksiat. Ini sudah 6 ya. Kemudian yang terakhir, sabar ketika mendapatkan musibah ataupun nikmat ataupun ujian. Itulah qada dan qadar namanya. Sabar ketika menghadapi takdir, lillah, ikhlas karena Allah. Ya gimana lah, sudah takdirnya, mau diapakan lagi. Anak harus meninggal, suami meninggal, ini gulung tikar. Lillah, ikhlas karena Allah. Lillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Engkau ya Rabb, kau ambil silahkan. Ya. Ikhlas karena Allah. Makanya Rasul mengajarkan kepada Ummu Salamah ketika mendapatkan suaminya meninggal dunia, katakan, ya Ummu Salamah, Allahumma jurni fi musibati, Allah berikan pahala kepada musibah yang menimpaku. Ikhlaskan semua karena Allah. Apapun musibah yang menimpa ibu, ikhlaskan, datang dari Allah. Boleh jadi Allah sedang mengangkat derajat kita. Kemudian yang kedua, billah, minta pertolongan kepada Allah agar bisa sabar. Karena kalau orang itu tidak sabar, Bu, dia caci maki Allah, Bu. Bukan orang aja dicaci maki, Allah dicaci maki dia karena tidak sabar kan. Minta pertolongan kepada Allah. Jangan sampai lisan ini kemudian mengeluarkan kata-kata yang kufur ketika menghadapi takdir musibah itu. Kemudian yang ketiga, ma'allah, ya. Undang Allah kepada musibah ibu. Jangan ibu hadapi sendiri, ya. Sebab musibah kalau dihadapi sendiri makin stres, Bu. Tapi kalau ikut serta dalam musibah ibu, insya Allah perkara besar pun akan terurai masalahnya sedikit demi sedikit. Insya Allah itu. Inilah 3 perkara sabar ketika menghadapi takdir. Jadi kalau dikumpulkan semuanya berapa? 9. Inilah tingkat kesabaran itu. Kalau ibu bisa 9 dapat, insya Allah ibu dapat pahala bighairi hisab, tanpa ada batas. Karena Allah mengatakan, innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan dapat pahala tanpa hisab, tanpa batas. Kemudian Allah mengatakan, wa tawasaw bil marhamah, memberikan pesan dengan kasih sayang. Dan kasih sayang pertama adalah orang tua, baru kerabat, baru anak yatim, baru fakir miskin, baru yang lainnya. Jadi yang pertama kali siapa? Orang tua. Umar bin Khattab pernah datang orang mengadu, ya Amirul Mukminin, aku sudah berlaku kepada ibuku sama seperti aku berlaku kepada aku sewaktu kecil dari ibuku. Artinya dia ingat masa kecilnya, dulu waktu saya masih bayi, ibu yang menyuapi, ibu yang ngasih minum, ibu yang menikmati menceboki kotoranku. Sekarang kulakukan yang sama kepada ibuku yang sudah sakit.
Pokoknya apa yang lakukan ibuku sejak kecil, aku lakukan dia ketika tua. Sudah cukup wahai Amirul Mukminin. Kata Umar, tidak. Walaupun sama 50-50, ibumu ngasih 50%, kau juga ngasih 50%, belum seberapa. Kenapa? Karena ibumu ngasih minum, ngasih makan. Ibumu pengen kau hidup bersama dia sampai dia tua. Tapi kau ngasih makan, ngasih minum, kau ceboki, kau nikmati memberi makan, minum, membersihkan kotoran ibumu itu, kau mengharap ibumu cepat mati. Kapanlah si ibu ini mati? Nyusahin anak-anaknya saja. Kan itu ya? Banyak anak-anaknya itu karena udah kelamaan sakit, akhirnya bosan anak-anaknya. Ya Allah, kalau kau cabut lebih baiklah ya Allah, katanya. Allah pula diminta. Ya kan begitu ya? Makanya jangan seperti itu. Watawa saubil marhamah. Makanya dalam doa itu apa katanya? Kata Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, kan? Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku, berikan rahmat dan kasih sayangmu kepada kedua orang tuaku kama. Nah, ini di sini penting nih kalimat kama ini. Kama rabbayani shaghira. Allah ingatkan kita dengan waktu kecil. Supaya ingat orang tua di waktu dia tua, gitu maksudnya. Makanya bahasanya kama rabbayani shaghira, sebagaimana dulu aku kecil dirawat dia, gitu maksudnya ya. Jadi memori kita ini mundur ke belakang. Sudah ingatkan lu ibu kita sama kita itu macam mana gitu kan. Kok sekarang ibu kita sudah tua, kita kurang ajar pula gitu ya. Makanya di sini kalimat rahmat itu penting. Wa tawasau bil marham. Ulaika ashabul maimah. Mereka adalah orang-orang yang punya sifat-sifat baik ini akan menjadi penduduk sorga, dan mereka adalah ashabul maimanah. Mereka adalah golongan-golongan kanan. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Tapi orang yang sebaliknya dari sifat-sifat yang sudah dijelaskan, yang kufur dengan ayat-ayat kami, maka termasuk golongan yang kiri, balasannya alaihim narum muqsadah. Maka bagi mereka neraka yang rapat dan mereka susah keluar. Wallahu alam. Ini diantara singkat saja tafsir surah Al-Balad. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, kakak saya kan menyantuni kakaknya, kakak laki-laki atau perempuan saya menyantuni kakak laki-laki kan sudah meninggal, dari adiknya laki-laki kan berumah tangga 3 semua totalnya 3 keluarga. Terus yang kakak yang paling tua itu kan sudah meninggal yang kedua. Terus dia umat Ustaz, iparnya itu istrinya umat. Setiap bulan itu dikasih uang untuk kebutuhan keluarga. Dia sudah janda berarti? Terus apa? Janda? Iya sudah janda. Oke. Kurangnya dari sini, angkat bilang kalau udah ngasih uang sama dia, nggak usah cerita sama saudaranya, biarin aja, nggak usah perlu, yang penting dirimu sama dia aja. Dia umat ini nih, katanya si ini itu nggak pernah kasih uang, padahal dia bilang kasih uang, sementara dia itu nanggung 3 keluarga. Nah uang itu kan dia kan nganggur, suaminya itu kalau memang jadi manajer pondok indah kan, saja dia kan memakai uang itu kan harus izin sama suami ya Ustaz. Iya. Nah itu uang ganda itu ibaratnya ditabung demi untuk membantu keluarga. Jadi itu pertanyaan saya, itu ikhlas apa enggak, karena dia dituntut sama saudara, kamu itu gak pernah ngasih uang, jadi dia cerita dari A sampai terakhir. Masa astagfirullah, aku saudara dia sering kirim-kirim cerita-cerita sama tenang gak Ustaz? Iya. Bagaimana itu hukumnya? Sementara suaminya juga kalau ngirim
sewaktu masih hidup. Kan ada bukti transfernya kan? Ada. Ya, Ngirimnya pakai apa ngirimnya? pakai ATM lewat anaknya yang sudah jadi. Iya, kan ada bukti pengirimannya kan? Ada bukti resitnya kan ada kalau transfer ya kan? Itu yang dimiliki olehnya ke anaknya. Iya gini Bu ya, dengerin ya. Pernah saya contohkan ke ibu itu. Ada amalan ria itu yang sifatnya kepancing kan? Ini namanya ria kepancing namanya. Awalnya ikhlas jadi ria. Nah gitu maksudnya ya. Seperti saya contohkan dulu, ada orang nyumbang ke Masjid Nurul Hidayah. Kemudian kata saya sebagai bendahara, siapa namanya Bu? Oh, enggak usah. Ustadz, kasih aja Abdullah di situ. Besoknya nyumbang lagi. Atas nama siapa Bu? Oh, enggak usah. Abdullah saja, hamba Allah. Pampanglah Abdullah sampai 10 di situ. Pada satu orang. Tetangganya ngomel-ngomel, kau ini kaya, masjid depan rumah nggak jadi-jadi gitu. Kepancing dia, kok nggak tahu 10 Abdullah itu yang dipampang. Siapa itu? Tanya tuh sama Ustaz Abu Merot. Itu saya semua itu Abdullah di situ tuh. Itu dia kepancing. Nah, seperti itulah contohnya. Ya. Nyambung nggak Bu? Maksudnya gini Bu, kan dia dituduh oleh saudaranya tidak pernah nyumbang kan? Padahal dia nyumbang dari awal sampai akhir. Akhirnya kepancing dan diceritakan dari awal sampai akhir. Saya lo nyumbang 3 keluarga saya tanggung kan itu. Itu satu, jangan kepancing. Biarkan aja lah orang-orang itu ngomong. Ya. Kalaupun harus pembuktian supaya tidak terjadi fitnah melebar-lebar itu, ya cukup sekali saja dijelaskan, tapi bukan lewat kita, lewat orang yang kita sumbang. Ya kan? Lewat yang kita sumbang, jadikan jelas. Kalau kita bisa saja dusta kan, orang yang sumbang. Kalaupun harus, bukan ingin ria, tidak, supaya meredakan fitnah, supaya dia nggak ngomong-ngomong terus jadi dosa. Ya. Tapi kalau saya sebaiknya biarin saja, biarkanlah anjing menggonggong kapilah tetap berlalu. Jangan gara-gara seperti itu kemudian daripada saya nyumbang, saya pula dibilang nggak nyumbang, nggak nyumbang sekali. Akhirnya memberhentikan sumbangan namanya. Jadi kemudian yang kedua, masalah sumbangan, kalau memang itu uang solid milik istri, tidak apa-apa. Istri punya usaha sendiri, umpamanya jual beli online, dapat untung, ya itu kan uang istri. Atau sebelum nikah, istri pernah menikah dengan suami yang lama, dia punya kos-kosan, suaminya meninggal, nikah lagi, berarti kan kos-kosan itu milik istri. Berarti penghasilannya murni milik istri kan? Silakan, terserah, itu milik dia, asal jangan untuk poya-poya. Tapi kalau suami yang ngasih makan, dia yang kerja, ya tetaplah harus izin suami. Atau umpamanya kalau pandai-pandai istri, walaupun tidak izin, umpamanya suami ngasih nih per bulannya 5 juta, umpamanya habis untuk rumah tangga cuman bisa diminimalis sampai 4 juta, saya tabung 1 juta. Itulah yang disedekahkan ke orang tua dia kan. Pandai-pandailah. Tapi jangan mencolok kali. Kemarin udah kangkung, sekarang kangkung lagi. Kemarin kangkung, sekarang bayam lagi kan. Kemana duit? Rupanya 4 juta yang disimpan, 1 juta mulai dibelanjakan. Iyalah, suaminya makin kurus lah si tahu tempe. Jadi harus izin kalau seperti itu. Iya. Begini, dia kan bilang nanti aku mau ngirim lagi, aku kasih saran, kasih aja sama buleknya, tujuannya biar belasan juga anak-anak yang ada SMA sama ibunya, karena ada yang masih kecil, umur SD. Pokoknya Bu, intinya terserah bagaimanapun caranya, tapi hindari dalam hal bersedekah itu ria, gitu saja. Terserah mau caranya gimana saja. Dan sebaik-baik sedekah itu sedekatus sir. Sedekah yang orang tidak tahu itu sebaik-baik sedekah satu dunia. Dan itu paling mudah, paling mudah. Sedekatus sir itu. Ibu belanja ke pasar, carilah tukang sayur yang paling susah, tahu kehidupannya dia orang susah jual sayur di pasar, ya kan? Beli harganya berapa nih satu ikat? 8.000, kasih 10.000, nah enggak usah lah, kembaliannya saya balik. Itu sedekatus sir itu namanya. Enggak ada yang tahu kan, cuman kita kan sama dia kan. Padahal kita lihat 2.000 sedekah. Walaupun 2.000 tapi itu sedekah paling mantap tuh. Karena tidak ada yang tahu orang kan. Taunya orang kita sedang jual beli.
Ya, taunya kan kita yang beli. Atau ibu nih sebagai penjual buah, nampaknya orang susah nih jual beli buah. Berapa membeli buah jeruk? Sekilo. Orang tanpa pengetahuan dia udah sekilo, kasih lagi 3 buah, jadi sekilo berapa on? Ambil. Nggak tahu dia kan bahwa buah itu padahal lebih tuh. Itu sedekahus sir namanya. Inilah yang disebut mana qasamin malis sedekah itu. Kan paling mudah sebenarnya. Makanya kenapa Rasul mengatakan rahimallahu rajulan samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Semoga Allah merahmati orang yang kalau menjadi penjual dia punya kasih sayang, kalau menjadi pemberi juga kasih sayang. Caranya kayak gitu. Ada sedekahus sir di situ. Wallahu a'lam. Nasrani itu beli apa? Kita jual apa? Kalau Nasrani ngasih sisanya nggak bisa dikembalikan. Habis itu orang itu nggak baik. Isa itu juru selamat kata mereka. Maksudnya juru selamat itu kan? Iya, istilahnya jangan asal dokter itu beli kelompok cuma 6.000. Terus tidak baik Isa itu juru selamat kata mereka. Oh, yang jual orang Nasrani? Yang jual orang Muslim. Yang jual orang Muslim, yang beli? Orang Nasrani. Kalau beli Isa itu juru selamat, ya dakwah. Maksudnya ya dakwah. Oh gitu. Jadi bukan aja uang apa gimana? Ya kalau dia mau ngasih nggak ada syarat nggak apa-apa, kan dia yang ngomong gitu, masih dengar lah. Bilang saja Allah yang juru selamat, dibalikin gitu. Kalau dia mengatakan juru selamat, ya Allah juru selamat, gitu. Dibalikin, jangan diam saja, jawab. Sebagaimana Abu Sufyan ketika perang dia mengatakan apa? Dia mengatakan Wallata wal Uzza, demi Lata dan Uzza. Maka Rasul mengatakan qulu Allahu maulana la maula lakum. Allah pelindungku bukan pelindung kalian. Kalau dia mengatakan tadi apa? Juru selamat, kita katakan Allah lah juru selamat, gitu. Jadi dibalas. Kalau dia ngomong lagi, ayo kita ngomong-ngomong. Iya, Wallahu a'lam. Baik, sudah ya. Ada lagi? Silakan Bu yang paling belakang. Bismillah, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akan bisa bertanya, apakah boleh kita melakukan sebuah amalan yang mana amalan itu ada Allah janjikan kebaikan-kebaikan untuk dunia dan akhirat, tapi kita menamakan sebuah amalan itu memang mengharapkan kebaikan dunia itu, yang tidak terlepas juga kebaikan akhirat juga kita harapkan. Apakah boleh? Ya, alhamdulillah. Al-amalu bi ghairillah. Amal bukan karena Allah itu ada beberapa macam. Ada yang diselap-selipkan saja. Contoh, orang jihad. Memang dia jihad karena Allah. Tapi dalam hatinya kalau dapat ghanimah, alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Itu maksudnya kan? Ya, saya jihad karena Allah. Seandainya pun di situ menang, dapat ghanimah, saya dapat bagian, alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Karena tujuan saya lillah. Tapi di situ kan terbentik ada keinginan dunia kan, walaupun bahasanya seperti itu kan. Nah, itu mengurangi pahala. Sah ibadahnya jihadnya, tapi mengurangi pahala. Kenapa? Karena ada sedikit keinginan dari dunia. Ya. Sama dengan ibu haji. Ya nantilah saya kalau sekalian haji nanti saya mau beli emas lah. Kalau sana murah saya beli, kalau enggak ya udahlah. Niat bisnis. Tapi tetap saya niatnya haji saja, itu kan hanya. Tapi sudah kebayang untuk ke situ. Itu mengurangi pahala. Ya. Kalau seandainya kemudian disejajarkan, ini bahaya. Ya. Apalagi kemudian keinginan dunianya lebih dibandingkan keinginan akhiratnya, nggak akan diterima. Ya, jadi kalau memang ada selipan-selipan dunia di situ, ya kalaupun harus terjadi seperti itu contohnya, yaitu kan tidak mengharap kali gitu kan, tetap tujuannya lillah, dunianya jangan diharap kali, itu saja sudah mengurangi pahala, apalagi yang di atas itu. Wallahu a'lam.
Ya. Ini Ustaz, balasan dari orang. Misalnya seseorang itu memiliki banyak salah masa, kemudian di satu titik dia terhijrah dari upaya Ustaznya. Nah, Allah kan maha pengampun ya Ustaz. Yang dimaksud maha pengampun di sini apakah semua kesalahan yang itu memang tidak akan mendapat balasan lagi di dunia atau bagaimana maksud dari maha pengampun? Allah maha pengampun kalau si hamba itu tobat dengan tobatan nasuha. Tobatan nasuha itu ya jelas syarat-syaratnya. Kalau dia memang tobatan nasuha, berjanji tidak akan mengulangi gitu ya. Kemudian juga selain berjanji tidak akan mengulangi, dia pun berusaha untuk mengganti perbuatan yang jahat dulu dengan yang baik supaya bisa menghapuskannya. Kalau ini berkenan dengan hak manusia, dikembalikan haknya, dan begitu seterusnya dari syarat-syarat tobat, ya Allah pasti akan mengampuni. Tetapi di akhirat tetap catatan-catatan dosa itu akan dibaca. Cuman ada hisabnya sulit, ada hisabnya mudah. Hisabnya mudah itu dia hanya sekedar ditanya dan tidak berkewajiban membantah. Dulu kamu berzina? Ya. Dulu kamu minum khamr? Ya. Dulu kamu korupsi? Ya. Dulu kamu makan riba? Ya. Dulu kamu begini? Ya. Iya. Hanya iya saja. Dia disuruh ngakui saja. Habis selesai dibaca, baru Allah mengatakan, Al-an satartuka wa ghafartu dzambaka. Aku tutupi kesalahanmu dan aku ampuni dosa. Masuk ke dalam surga. Tetapi kalau hisabnya asir sulit, itulah bantah-bantah. Oh berzina? Enggak. Saksi sini. Berzina? Iya dia berzina. Itu namanya sudah bantah-bantahan tuh. Makanya Rasul mengatakan, halah. Siapa yang ketika dihisab terjadi perdebatan, maka hancur orang itu. Ya, jadi kalau mudah itu hanya iktiraf saja, formalitas saja. Tapi kalau yang seperti itu yang masuk, kalau tadi sudah diampuni, tetap dia pun, kalaupun dia sudah diampuni dosa-dosanya, hisab tetap berjalan. Ya cuman tadi bedanya, dia disuruh ngaku saja untuk melengkapi berkas-berkas saja, bahasa kitanya ya formalitas lah gitu ya. Nah, jadi tetap dihisab, kecuali memang orang-orang yang ditentukan mereka tidak akan dihisab dan diadab. Ada kelompoknya ya. Wallahu a'lam. Baik, kira cukup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.